Ko Ping-ho lahir di Sragen tanggal 17 Agustus 1926. Orang tuanya berdarah Cina Jawa. Ayahnya bernama Ko Kim-po, seorang guru silat. Dia inilah yang mengajarkan ilmu bela diri kepada anaknya sejak kecil. Ping-ho hanya menempuh pendidikan sampai kelas 1 di Mulo atau setingkat SMP. Di umur 14 tahun, dia berhenti sekolah karena masalah ekonomi dan mulai bekerja sebagai pelayan toko. Ping-ho kecil sering menitikkan air mata kalau melihat teman-temannya melintas berangkat sekolah, sedangkan dia harus bekerja. Waktu pendudukan Jepang, dia pindah ke Surabaya dan bekerja sebagai penjual obat. Dia keliling dari toko ke toko menjajakan obat-obatan seperti Pilkina dan yang lainnya. Di masa ini, dia sempat digembleng jadi kebotai, yakni semacam pendidikan hansip yang sangat militeristik. Kemudian, Ko Ping-ho balik ke Sragen dan bergabung dengan barisan pemberontak Tionghoa. Tahun 1945, di saat usianya 19 tahun, dia menikah dengan Ong Rose Hua, yang kemudian berganti nama menjadi Rosita Sukawati, yang masih terhitung sebagai sepupunya. Pasangan ini kemudian pindah ke Kudus. Di sana, Ko Ping-ho bekerja sebagai mandor di sebuah perusahaan rokok. Ada satu peristiwa yang sangat membekas dalam ingatannya, yang membuat Ping-ho jadi seorang pekerja keras. Pada satu hari, dia baru turun dari kereta api sepulang kerja dan terkaget melihat ayahnya, Ko Kim-po, sedang meminta-minta. Pemandangan ini sangat sulit dipercaya. Seorang guru silat menjadi peminta-minta. Waktu itu, ayahnya itu sedang sakit keras. Karena keluarga mereka termasuk keluarga miskin, biaya pengobatan tidak bisa didapat seketika. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat adalah melalui jalan pintas, yakni menjadi pengemis. Sebagai anak laki-laki pertama atau anak kedua dari 12 bersaudara, Ping-ho merasa sangat bertanggung jawab atas kejadian itu. Dia punya kewajiban cari uang kontan untuk biaya pengobatan. Karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan uang langsung dari perusahaan, hari itu juga Ping-ho memutuskan menjadi tukang becak. Profesi ini memang tidak lama dia lakoni, tidak sampai seminggu. Tapi pengalaman ini benar-benar mengubah hidupnya. Karir menulis Ko Ping-ho dimulai di tahun 1958, waktu usianya sudah 32 tahun. Setelah dia dan istrinya pindah ke Tasikmalaya, sebuah kota di kaki Gunung Galunggung di Jawa Barat. Modal utamanya dalam menulis adalah minat membacanya yang sangat tinggi sejak kecil, ditambah pengetahuan bela diri yang diperoleh dari ayahnya. Awalnya, Ping-ho menjadi penulis untuk majalah teratai. Dia menulis cerita-cerita pendek. Salah satu karyanya sempat dimuat di majalah ternama di waktu itu, yakni Star Weekly. Rupanya, Ping-ho memang punya bakat dalam menulis. Dari situ, muncul ide membuat serial cerita silat. Karya pertamanya yang berjudul Pedang Pusaka Putih ternyata banyak peminatnya. Sukses awal ini membuat Ping-ho benar-benar bersemangat dan menemukan jalan hidupnya. Maka, karya-karya cerita silat Ko Ping-ho mulai mengalir deras, diterbitkan oleh penerbit Analisa Jakarta. Beberapa karyanya yang terkenal, Bukek Siamsu, Pendekar Gila, Suling Emas, Cinta Bernoda Darah, Mutiara Hitam, Sepasang Pedang Iblis, Istana Pulau Es, Sepasang Raja Wali, serta Jodoh Raja Wali. Yang unik, Ping-ho banyak menulis cerita dengan lokasi Cina daratan. Dia bisa menggambarkan banyak detail tentang budaya masyarakat Cina dengan baik. Padahal, Ping-ho sama sekali belum pernah ke sana dan juga tidak bisa berbahasa Mandarin. Semua detail dalam tulisannya adalah hasil dari membaca.